Siap ya menerima pesan-pesan dari Tuhan. Hari ini ada khusus apa yang saya sampaikan ini murni dari apa yang baru saja saya dapat dari Tuhan ya. Dan saya harap Bapak Ibu memperhatikannya bukan hanya sebagai informasi, tetapi mari jadikan ini menjadi start awal untuk kita benar-benar mengalami yang nama perubahan ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh akan ada banyak kebodohan yang kita kerjakan dan kita banyak mengalami kerugian. Oke, karena waktunya sangat singkat. Jadi kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini. Kami siap untuk mendengar setiap arahan-Mu, mendengar setiap pesan khusus yang Kau sampaikan. Kami mau mendengar dan kami mau belajar sungguh-sungguh. Kami mau hidup mengalami semua yang sudah Engkau sediakan. Kami tidak mau menjadi yang terhilang dan dibuang oleh karena tidak memperhatikan setiap arahan. Kami mau menjadi orang yang mendengar setiap nasihat dan teguran. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Roh Kudus, untuk internet kami masing-masing terhubung dengan lancar, tidak mati lampu, dan kami aktifkan para malaikat sekeliling kami, dan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami yang masih tegar tengkuk, tidak paham, dan semua roh-roh yang membuat kami tidak mengerti apa yang disampaikan, kami sapu bersih di dalam nama Yesus. Biar hari ini kecerdasan ilahi turun atas kami mengerti sekarang apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ya, semingguan ini, berkali-kali Tuhan itu mengunjungi dan menyampaikan banyak hal, salah satunya adalah yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada KKS ya, karena ini berhubungan dengan KKS ya. Jadi ada sebuah pesan Tuhan, sebuah penglihatan ya, sebuah penglihatan itu begini. Kita ini memasuki gedung yang besar ya, gedung yang besar, dan saya ada di depan untuk memimpin, menolong kalian semua masuk di dalam gedung tersebut. Ya. Ibaratnya, ayo kita masuk gitu kan. Masuk ke dalam sebuah gedung yang besar untuk melakukan sebuah ibadah gitu kan ya. Nah, setelah masuk, saya ini ada urusan yang harus keluar dari ruangan. Ya, ketika keluar dari ruangan, yang terjadi di dalam gereja, di dalam gedung tersebut, jemaatnya berubah rupa. Berubah rupanya seperti apa? Berubah rupanya seperti apa? Ada yang bajunya compang-camping, ada yang telanjang, ada yang wajahnya berubah menjadi seperti setan. Ya, ini adalah sebuah teguran, sebuah teguran. Karena sebetulnya kita ini memang sudah kapasitasnya diperbesar. Oleh karena kesetiaan dan ketaatan kita rutin mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu mengupgrade kita semuanya. Baik ruang lingkup pelayanan, pekerjaan, bisnis, karir, apapun itu, bagi mereka yang sungguh-sungguh taat itu, kalian akan mengalami yang nama progres atau diperbesar kapasitasnya karena taat. Tapi dengan berjalannya perluasan atau diperbesar kapasitas itu belum tentu kita ini memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, benar nggak? Semakin kamu sibuk, semakin kamu kehilangan Tuhan, betul nggak?
Artinya berkat itu tidak menjadikan engkau diberkati, tapi keberhasilan itu membuat engkau menjadikan kutuk di dalam dirimu sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya, dan saya mau hari ini kita benar-benar aware ya dengan setiap teguran yang Tuhan sampaikan. Pastikan bahwa kita ini semakin diberkati, bukan semakin kehilangan Tuhan, tetapi semakin mengandalkan Tuhan, dan tidak boleh sedetik pun engkau kehilangan Tuhan, karena terlalu berbahaya kalau engkau kehilangan Tuhan. Kenapa bahaya? Karena ini sudah musim menuai. Musim menuai. Nah, maksudnya bagaimana? Berkali-kali sejak awal dari 2026, setiap kali kita ibadah, selalu saya diperlihatkan ada malaikat di depan itu membawa alat tampi. Ya, membawa alat tampi, penampian. Kalau kita baca di Matius 13, itu ada gandum, ada lalang, ya. Penuaiannya itu bareng-bareng. Jadi gini, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama-sama. Waktu itu petugas penuai itu ngomong kayak sama Tuhan, ini kok ada lalang, tak cabut dulu ya lalangnya. Terus Tuhan bilang jangan, nanti nek dicabut lalangnya, gandumnya ikut kecabut. Biarkan tumbuh bersama-sama. Artinya itu bicara apa? Waktu yang akan memperlihatkan kalian ini gandum atau lalang. Ya, kalau gandum dia merunduk karena keberatan biji. Kalau lalang karena tidak ada buahnya, dia seolah-olah dia melesat. Wah, dia sekarang terkenal, wah dia dipakai di mana-mana, dia puas. Gitu kan ya. Wah, dia muncul di sini, wah keren. Tapi nggak ada buah. Waktu penuaian dicabut itu, hilang loh, diekspos loh ini lalang. Semua ketidakakuratan. Yang gandum, dia itu banyak diem, nggak kelihatan, tapi mengerjakan banyak hal. Ya. Nah, saya mau kita baca di Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Wahyu 3, 14 sampai dengan 22. Ini teguran kepada jemaat di Laodikia. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di kitab Wahyu, ada 7 jemaat. Jemaat yang dipuji adalah Philadelphia. Philadelphia ini tidak ada cacat celahnya. Maka saya paling suka menghafal di Wahyu 3 ayat 10, 12 ya kan. Nah, tapi kita coba belajar di Wahyu 3 ayat 14, 22. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi ini suam ya, abu-abu, kompromi. Kompromi, manusia lama dan manusia baru dipakai semua bareng-bareng. Pelayanan tapi seks bebas, pelayanan tapi sombong, pelayanan tapi gitu loh. Ya, kompromi. Seperti huli-huli tapi banyak yang kau terjang dari firman Tuhan. Itu namanya dia tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memuntahkan. Berarti tadinya menjadi satu dengan Tuhan, tapi dibuang. Ya kan? Sama. Segala lalang dan gandum jadi satu, tapi itu lalang dibuang. Dimuntahkan oleh Tuhan. Tadinya di dalam Tuhan, dia menyatu dengan Tuhan. Sama-sama pelayanan, tapi dibuang, dimuntahkan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku.
Aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saya ulangi, 17. Ini warning buat saya juga. Saya tidak mau menjadi orang yang malang, miskin, buta, telanjang, melarat. Melarat. Kalau kita ingat kata-kata melarat, ingat Yohanes 10 ayat 10 ya. Ya kan? Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti kan memiskinkan. Yesus datang memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan, limpah. Limpah sukacita, limpah damai sejahtera. Enggak ngamuan, enggak tersinggungan gitu ya. Limpah dalam segala limpah, artinya tidak hanya secara materi, materinya juga limpah. Ya, tapi juga yang nama damai sejahtera limpah, nggak cepat ngamuk, nggak cepat emosi. Ya. Melarat, malang, miskin, malang, malang. Malang itu bertubi-tubi kena masalah, miskin, buta, telanjang. Ya, Yohanes 10 ayat 10 toh, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Berarti ini dia tidak di pihak Tuhan. Oke? 18. Orang yang kompromi tidak di pihak Tuhan ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Maka setiap kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mari belajar menjadi orang-orang yang murni hatinya. Ya, murni. Murni itu apa? Enggak ada kepalsuan. You apa adanya. Ya, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Nah, ini kan ada pakaian toh. Kenapa di dalam penglihatan itu jemaat banyak yang pakaiannya seperti gembel. Jadi di penglihatan itu sudah dibawa ke gedung yang besar, artinya sudah mengalami progres. Tapi tiba-tiba dia ini bajunya gembel. Kayak orang baju compang-camping gitu loh. Telanjang. Karena apa? Kompromi. Kompromi. Saudara masih suka menyimpan sakit hati, trauma, membiarkan kemarahan, membiarkan sukacita damai sejahteramu dicuri. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terhubung dengan Tuhan. Makanya tadi dimuntahkan. Tadinya menjadi satu dengan Tuhan. Tadinya menjadi satu dengan pokok anggur, tapi dimuntahkan. Karena mulai tidak murni. Dimurnikan di dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Buta. Yang tadi buta, ya. Tapi kalau engkau mau menjagai hatimu murni, engkau mau dibentuk, engkau mau bertobat, engkau mau ditegur, engkau mau dinasehati, mau dimentori. Jangan, Bu, aku dimentori, tapi besok lagi bikin dosa. Bu, tolong Bu doakan aku, besok lagi bikin dosa. Ya, you nyapain mentor. Kalau you mau dimentori ya kamu sekali mendengar, kerjakan. Kalau enggak, ya sudah, enggak mau dimentori artinya toh. Ya. Jangan kekanak-kanakan dan jangan memperlambat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Terus, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Ada orang itu berkata gini, aku masih pornografi, aku masih selingkuh. Buktinya enggak apa-apa tuh. Aku ngambil duit gereja, aku masih pahit, belum bisa mengampuni suami. Buktinya aku baik-baik saja, pekerjaan bagus. Tuhan mengampuni saya. Tuhan itu tidak suka mendobrak.
Tuhan itu dengan lembut mengetuk pintu hatimu. Tapi itu teguran itu terus. Dan Tuhan itu nggak suka memaksa. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ini kata-kata ini. Perhatikan ini. Kalau Yesus itu diam di dalam kamu, kamu tuh nggak akan miskin. Hari ini terlalu banyak orang berteriak, menangis, tidak ada makanan. Gajinya sedikit, kurang, bayar sekolah nggak bisa, bahkan makan nggak bisa. Kenapa? Saudara nggak terhubung dengan sumber. Tidak terhubung dengan sumber. Tapi masih sombong, angkuh, arogan. Hidup tuh ya begini nih, memang resesi ekonomi tidak. Tuhan berkata, segala sesuatu akan goncang, tetapi tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu firman-Ku. Yang tinggal di dalam firman Tuhan. Dia tidak hidup di dalam goncangan. Dia hidup di dalam tanggung jawabnya kerajaan surga. Hidup di dalam pemeliharaan kerajaan surga. Oke. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Saudara, ini yang terus saya teriakkan, Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan. Ya. Berarti ada orang yang dibangkitkan, ada yang enggak. Siapa yang dibangkitkan? Yang sudah mati. Enggak mungkin dibangkitkan kalau dia masih hidup. Dibangkitkan itu berarti mati dulu tuh. Saudara yang masih daging, saudara masih kompromi, saudara yang masih trauma, masih menyimpan konflik, ya, kau masih bermuka dua, munafik. Engkau nggak mengalami yang nama kuasa kebangkitan Kristus. Dampaknya apa? Seluruh aspek dalam hidupmu berdampak. Karena apa? Yang dilakukan oleh Yesus itu dahsyat dan ajaib. You tinggal ngikuti, tinggal taat saja kok. Susahnya apa sih? Kenapa sih orang itu masih suka ngomong, ya susah karena suamiku gini-gini, setiap hari dia ngomel-ngomeli saya. Lu fokusmu tuh jangan suami. Fokusmu itu ketaatanmu kepada firman bahwa kamu tunduk pada suamimu, tidak dikatakan bahwa suamimu yang baik, suamimu yang jahat. Enggak, suamimu, pokoknya itu suamimu. Tunduk pada otoritas, tunduk pada atasanmu. Enggak usah memberontak, enggak usah bikin firman sendiri gitu loh. Itu bikin runyam hidupmu. Ya. Taat saja ketika Tuhan berkata apa, you taat. Ketaatanmu membuat engkau ini berarti mati terhadap dirimu sendiri, terhadap dagingmu. Ketika engkau sudah mati, engkau akan bangkit dan didudukkan bersama dengan Yesus di atas tahtanya. Sekarang ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kita juga duduk di sebelah kanan Bapa. Sekarang itu Yesus itu pemenang, kita juga pemenang. Seluruh aspek dalam hidupmu menang. Karena engkau memutuskan untuk mati dari manusia lamamu. Tidak lagi kompromi. Melepaskan pengampunan. Tidak lagi ngungkit-ngungkit masa lalu. Hidupmu tuh fokus sama Tuhan gitu. Tetap mengerjakan bagian-bagianmu, tetap menjadi istri, tetap menjadi suami, tetap menjadi anak, tetap bekerja, tetap fokus taat pada setiap firman Tuhan. Nah, runyamnya ada banyak orang tidak suka baca Alkitab. Dia tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Saudara yang sudah mati, ya sudah mengalami firman Tuhan, bangkitkan bersama dengan Kristus, saudara yang harus ngajari mereka. Karena Tuhan itu kemarin tadi malam itu menyampaikan bahwa aku titipkan anak-anakku kepadamu. Jadi artinya bahwa ini juga bukan hanya tugas saya, tugas Bapak Ibu semuanya. Kalau engkau melihat saudaramu belum terhubung dengan Tuhan, itu waktunya engkau ngajari dia terhubung dengan Tuhan. Jangan nunggu Bu Ana. Ya, kalau saya lagi ada waktu, oke. Tapi setelah itu, setelah saya melakukan yang pertama kali, selanjutnya kalian yang harus terus nolong orang itu sampai dia terhubung dengan Tuhan, dan itu membuat kalian pinter kok. Karena apa? Firman yang kau sampaikan kepada dia itu mengkoreksi juga hidupmu.
jadi makin bersih. Gitu ya. Tuhan itu berkata, aku titipkan anak-anakku supaya mereka dikembalikan hati mereka kepada Bapa di surga. Ya, jadi hati orang durhaka kembali kepada hati orang benar, pikiran orang benar. Ini yang ada di Maleakhi ya. Maleakhi berapa itu? Maleakhi 4. Hati orang-orang durhaka kembali kepada orang benar, hati yang waktu itu kita pernah bahas ya. Mana tuh? Tadi malam itu memang saya tidak bisa tidur ya. Sama sekali tidak tidur dan Tuhan berbicara banyak sekali. Semua isi Alkitab yang kau baca, engkau harus melakukannya. Bapak Ibu harus mengerjakannya. Ya, jangan hanya dibaca doang, tetapi benar-benar dikerjakan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tatanya. Saudara, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 coba dibaca. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kolose 3. Kolose 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti ada yang tidak dibangkitkan. Siapa yang tidak dibangkitkan? Yang belum mati. Yang belum mati terhadap dirinya sendiri, yang belum mati terhadap daging, yang belum mati terhadap hawa nafsu, yang belum mati terhadap kepahitan, yang belum mati terhadap keterikatan dengan duniawi. Berarti belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah kenapa dia belum menang. Karena belum dibangkitkan juga. Kenapa Yesus dibangkitkan? Emang kerennya apa sih Yesus dibangkitkan? Woi, itu keren banget. Setelah dibangkitkan, dia duduk di sebelah kanan. Duduk itu bicara apa? Kedudukan. Otoritas. Kursi, otoritas. Duduk. Bukan nganggur-nganggur. Ketika seseorang dipromosikan ke dalam satu posisi, dia pasti dikasih tempat duduk yang berbeda. Betul? Kursinya beda. Kursinya beda. Itulah kursi kedudukan. Duduk itu artinya memerintah. Duduk itu artinya punya kuasa otoritas. Saudara yang sudah mati dengan dirimu sendiri, hidup di dalam roh, saudara dibangkitkan dan saudara didudukkan bersama dengan Kristus. Dampaknya apa? Seluruh aspek dalam hidupmu. Hidup. Menang. Progres. Keluarga pulih. Ekonomi pulih. Kesehatan keren. Apalagi pelayanan oke. Lancar jaya. Nggak ada tekanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Imajinasinya, pikirannya, bukan ke hal-hal duniawi. Tapi setiap janji-janji Tuhan. Sebab kamu telah mati. Ya kan? Mati, harus mati. Kalau masih kompromi, dimuntahkan loh. Cabut tuh, lalang. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika orang melihat hidupmu, sudah bukan engkau yang manusia lama, tapi ini orang keren, ini sudah berubah orang. Gitu loh. Oh dulu itu dia pemarah, oh dulu itu tukang mabuk, oh dulu itu tukang nipu. Sekarang keren. Dia humble. Dia banyak senyum, dia banyak menolong orang. Ada sebuah perubahan. Hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke, saya masih membahas yang tadi Wahyu 4:3, ayat 22 terakhir. Ayat 22. Saya masih terngiang-ngiang dengan mereka bajunya gembel, Bu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Gembel, gembel bajunya. Saya mau membahas tentang jubah ya. Wahyu 6 ayat 11 tentang pakaian. Pakaian itu bicara apa sih? Jubah itu bicara apa sih? Kelakuan kita. Coba ya di Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah
kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih. Harusnya jubahnya putih. Nggak boleh gembel. Maksudnya apa sih? Saudara, di roh. Kita ini hidupnya di alam jasmani dan di alam roh. Di alam roh itu tidak kelihatan. Ada setan, ada malaikat, ada Tuhan, ada surga dan neraka. Kehidupan kita ini 2 dimensi. Di jasmani, engkau kelihatannya pakai baju bagus. Tapi kalau kelakuanmu selalu melanggar setiap ketetapan Tuhan, kamu telanjang. Di roh, itu telanjang. Atau yang baju gembel tadi. Masih ingat kan Zakaria 3, yang mana Yosua itu didakwa karena memakai jubah yang kotor. Ya kan? Waktu masuk ke sidang ilahi, itu Zakaria 3 ya. Coba pelan-pelan berdiri di hadapan Allah dan memakai jubah putih dan memegang daun dan malam kita. Coba Zakaria 3 ayat apa ya 9. Imam Yosua yang didakwa karena memakai jubah yang kotor. Dan Zakaria 3 ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. 4. Yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi pakaian di roh itu bicara tentang kelakuan kita, kesalahan kita. Kalau kita bikin dosa, kita bikin kesalahan belum diakui, mengakibatkan jubah yang kita pakai di alam roh itu kotor atau sobek-sobek. Itulah kenapa Efesus 4 ayat 26-27, kalau kamu marah jangan beri kesempatan pada iblis. Segeralah padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis gitu kan ya. Kalau kita marah terus berhari-hari marah, jubahmu pasti kotor. Oke. Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Bagaimana mencuci jubahmu supaya bersih? Pakai firman. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku sampaikan kepadamu. Ingat itu? Jadi kalau sekarang hari ini, waduh saya ini seks bebas, waduh saya diselingkuh, waduh saya pikiran saya jorok porno cabul, pasti bajumu tuh combreng-combreng, telanjang, gembel. Bagaimana supaya di roh jubahmu putih bersih? Ya, saudara bertobat. Itu aja. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Terus kemudian setiap hari membaca firman Tuhan membuat engkau memiliki yang namanya jubah yang dicelup dengan darah Yesus. Sampai di sini sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya melanjutkan. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Ayat 3.
Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya kan? Jadi bagaimana sebetulnya membasuh jubahmu yang kotor itu adalah firman dibaca, direnungkan, dilakukan. Bu, saya terikat dengan dosa yang sangat sulit untuk saya lepaskan. Baca firman, baca firman, baca firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang tadi. Di dalam Dia ada hidup, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak akan menguasainya. Tidak ada cara lain untuk saudara lepas dari dosa kecuali baca firman. Ketika engkau tidak baca firman, bajumu dekil, sobek-sobek, buta, miskin, telanjang. Sekarang saya mau membuat, mari kita cek ya. Saya juga ngecek loh. Saya bisa ngecek di sini. Kita buat garis. Saudara yang punya buku, kan sekarang saudara sambil nyatet toh. Tulis. Di satu lembar ini dibagi dua. Sebelah ini kanan, kiri. Kanan itu terhubung dengan Tuhan. Kiri tidak terhubung dengan Tuhan. Kanan itu sudah manusia baru, kiri itu manusia lama. Kanan itu gandum, kiri itu jerami, lalat. Kanan itu domba, kiri itu kambing. Saudara bikin sendiri. Dan lihat posisimu sekarang di mana. Kanan bajunya jubah putih bersih. Kiri compang-camping kayak gelandangan. Kanan matanya bisa melihat. Maksudnya apa? Kalau dikasih tahu itu gampang. Orang buta itu kan sosokan sukanya, ya kan? Sosokan begini. Sok tahu. Diomongnya apapun susah. Orang buta menuntun orang buta susah diomong. Kanan itu matanya bisa melihat, kiri matanya buta. Kanan itu kaya, limpah, kiri itu miskin. Nah sekarang dicek keberadaan. Daripada nanti jebret Yesus datang, wah dier kamu di sebelah kiri. Repot. Kenapa nggak mau mulai dari sekarang? Ya, mulai dari sekarang kita cek hidup kita ini. Saudara nggak bisa santai-santai, karena bisa tiba-tiba tuh orang mati loh. Orang mati nggak tahu posisinya ternyata di sebelah kiri. Coba buka di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kanan itu 5 wanita bijaksana yang mempunyai persediaan minyak. Kiri itu 5 wanita bodoh yang kehabisan minyak toh. Ya? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamanya di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 3, 2, 4, 3, 3. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini tadi barusan sore Tuhan ngomong. Kamu menerima kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kanan. Sore ini tadi barusan. Karena keputusan, ini sebuah keputusan, ini bukan sebuah pilihan. Ini bukan sebuah apa ya? Ini sebuah
Ini sebuah keputusan engkau mau memilih ke kanan atau memilih ke kiri. Sebab ke kanan atau ke kiri, kalau kamu ke kanan itu sudah disediakan pintunya, yaitu penebusan dosa, pengampunan, firman-Nya sudah disediakan, Roh Kudus sudah disediakan. Kurang apa coba? Kurang ajar kitanya. Ya toh? Nikmatnya apa sih dosa itu? Wong kehilangan damai sejahtera. Uring-uringan. Kemudian nggak ada dampaknya. Miskin. Karena nggak terhubung. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Saudara, yang di kanan ini kuasa dan otoritasnya keren. Dia ngomong apa saja, orang itu dengar. Ya, dan dia ada favor yang dari Tuhan. Sebab ketika aku lapar, nih yang sebelah kanan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini yang kanan ya. Kamu lihat orang lapar, kamu diam aja, kamu di sebelah kiri. Tetapi karena aku sendiri tidak punya makan, berarti kamu tidak terhubung dengan Tuhan. Sampai kamu makan aja susah. Ayo. Logikanya begitu toh? Betul. Kenapa kamu tidak bisa makan? Tidak terhubung dengan Tuhan. Enggak, kalau terhubung dengan Tuhan itu pasti makan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Di mana aku beri tumpangan? Aku aja nggak punya rumah. Kenapa kamu nggak punya rumah? Belum ketemu sang pemilik rumah. Yohanes 14 tuh. Jangan khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti belum terhubung dengan Bapakku. Ya toh? Gak punya rumah. Masih kontrak ya. Kontrak tapi itu rumah kan. Punya bisa bayar rumah gitu. Oh, ini rumah bapakku ya enggak apa-apa itu. Yang penting punya rumah. Maksudnya tidak jadi gembel yang tinggal di pinggir jalan gitu. Ya toh? Sebab ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terus, dan ia akan berkata juga kepada mereka sebelah kirinya, enyahlah dari hadapan. Hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah dari ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini orang pasif ini ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, cuek. Emang gue pikirin gitu loh. Ini orang-orang kayak gini nih. Egois. Hidupnya hanya untuk kenyamanannya diri sendiri. Meskipun duitnya banyak. Ya. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Nggak peduli gitu loh dengan sesamanya. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, telanjang, sakit dalam penjara, atau kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, apa yang saya sampaikan ini keras? Yes. Tapi sebaiknya saya menyampaikan daripada saya khotbah yang manis-manis ya. Tapi
menina bobokan kalian. Saya ngomong apa adanya. Mari kita wake up dan memperbaiki segala sesuatunya mumpung belum terlambat. Benar ini masa penuaian. Saudara, jangan kaget dalam sebuah persekutuan tiba-tiba ada orang live gara-gara masalah sedikit, berarti lalang, nggak ada buah. Cepat tersinggung, cepat marah, nggak berbuah. Ya, ada pertanyaan? Jangan malu bertanya. Atau mau menambahkan sesuatu. Ada lagi satu pesan Tuhan yang fresh. Kita kan sudah mulai yang namanya doa pagi ini. Dan Tuhan mau kita sampai 50 hari. Sampai 50 hari, tapi nggak tahu. Tapi muncul angka 50. Tuhan itu berkata begini. Aku suka sekali dengan apa yang kalian lakukan di KKS dengan doa pagi. Aku suka melihat kemurnian hati kalian, walaupun masih ada yang jatuh bangun, tetapi kalian mau belajar untuk menjadi murni. Kalian mau ditegur, kalian mau berubah, kalian mau belajar, kalian mau wake up, kalian mau ambil bagian. Dan ketika itu Tuhan berkata begini, aku mencium bau yang harum sekali dengan apa yang kamu kerjakan di pagi hari. Buat saya, ini menjadi sebuah semangat untuk terus melakukan itu karena Tuhan titipkan Indonesia itu pada kita. Saudara lihat di negara-negara lain itu, bom di mana-mana, kebakaran di mana-mana, kehancuran di mana-mana, gempa bumi meluluh lantakkan kota. Kenapa? Tidak ada yang berdoa. Tidak ada yang menjaga kota, tidak ada yang menjaga bangsa. Dan Tuhan lewat KKS ini menitipkan Indonesia untuk terus dibawa Indonesia ini dalam ruang tahta. Doakan. Ingatkan Tuhan tentang rencananya. Nubuatkan hal yang baik atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Dan itu ada sebuah bencana gitu ya. Di sini asap berupa doa-doa kita bau harum. Sesimpel itu hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan bikin rumit. Kalau engkau sudah dilepaskan dari keterikatan baca firman itu gampang, tinggal lakukan saja. Dan hidupmu menjadi simpel, enak, punya kuasa, punya otoritas. Semua sudah disediakan. Dia mau bertanya atau nambahin? Silakan. Atau ada yang juga mendapatkan penglihatan atau pesan Tuhan? Diam. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bu, kenapa sih kok kita ini harus mati daging? Itu nggak gampang loh, Bu. Orang tiap hari kita itu mengalami tekanan, apalagi kalau saya bekerja di instansi-instansi seorang BUMN, apalagi wah, setiap hari saya mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Menjaga hati untuk tetap waras itu tidak gampang. Sebetulnya untuk apa sih kita harus menjadi manusia baru? Supaya dalam kondisi ketertekananmu yang luar biasa itu, engkau mengalami kuasa kebangkitan kemenangan. Kalau engkau masih terus menjadi manusia lama, berarti engkau belum mati. Waktu engkau belum mati, belum mengalami Kolose 3:1, dibangkitkan bersama dengan Allah. Duduk di sebelah.
memiliki kuasa dan otoritas. Aku enggak butuh kuasa, enggak butuh otoritas. Kalau saudara nggak punya otoritas, nggak punya kuasa, you ngomong apa saja nggak pernah didengerin orang. You nggak dihargai. Tapi kalau engkau punya otoritas, punya kuasa, saudara ngomong apa saja didengerin. Daniel dicintai oleh raja. Yusuf dicintai oleh Firaun. Ya. Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana? Mereka adalah orang-orang yang punya otoritas. Kenapa punya otoritas? Taat, tunduk. Orang yang taat, orang yang tunduk adalah orang yang punya otoritas. Di masa sulit seperti ini, kalau saudara bekerja di instansi apapun, saudara butuh otoritas. Sehingga tidak dianggap remeh orang. Maksudnya apa? Itu orang kalau ngomong benar, presisi akurat, wah hitungannya tepat. Dia kayaknya ada yang lain, ada yang berbeda di dalam diri. Wah, dimulai dari apa? Taat. Orang yang tidak mau taat, dia tidak memiliki yang namanya otoritas. Nah, makanya kemarin hari ini ya tadi kita bahas tentang Ayub. Dari Gedung Pani itu kebetulan memberikan tema. Gedung Pani kan besok saya khotbah di Gedung Pani ya. Mereka memberikan tema Ayub, kehidupan Ayub. Sebetulnya Ayub itu kenapa sih wong Tuhan itu ngomong, lihat loh, aku enggak pernah punya orang sesaleh ini. Iblisnya itu ngomong, ya iyalah Tuhan, wong Tuhan itu membuat pagar sekeliling. Hidupnya nyaman, wong engkau melindungi dia. Coba nek pagare kau ambil. Artinya bahwa iblis punya dakwaan karena nyaman, dia menjadi saleh. Gitu ya. Ketika pagarnya dibuka, nanti kan dia mengutuki Tuhan. Nanti kan dia berubah menjadi jahat. Nah, sebetulnya yang mau kita pelajari ini gini ya. Ayub itu kenapa sih ketakutan ya setiap hari melihat anak-anaknya itu berpesta pora. Kok nggak ditegur? Tapi yang dikerjakan adalah dia memberikan persembahan kepada Tuhan untuk membebaskan dosa atas anak-anaknya. Tapi padahal kan akarnya tuh bukan itu ya. Akarnya adalah kejahatan anak-anaknya ini. Kenapa kok Ayub itu tidak mempunyai otoritas, tidak memberi nasihat? Ada kemungkinan si Ayub dan istrinya ini sering konflik. Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu? Pada waktu si Ayub sudah kehilangan semuanya, istrinya ngutuk kita. Berarti istri ini memang dari awalnya tuh nggak tunduk sama Ayub ini, konflik. Sehingga harusnya istrinya juga memberi nasihat kepada anak-anaknya. Mungkin juga ibunya ikut pesta-pesta, tapora duniawi. Sehingga nggak bisa memberi nasihat kepada anak-anak. Yang saya mau garis bawahi, di dalam sebuah keluarga, kalau urusan di dalam keluarga saja nggak beres-beres, saudara nggak bisa berfungsi di kantor, di pelayanan, di mana Tuhan mau taruh engkau, di luar menjangkau di luar. You mesti beres dulu di dalam rumah. Istri tunduk pada suami. Suami menghormati, menyayangi istrinya. Suami tunduk pada firman Tuhan. Ketika ketaatan dikerjakan dari rumah, maka Tuhan memberikan yang namanya otoritas. Kalau saya tidak tunduk dengan suami saya, pahit, rontak, komplain, nyalah-nyalain suami,
saya tidak punya otoritas. Otoritas berguna untuk apa? Memberi nasihat orang dengar dan mereka bertobat. Menasihati mereka, tiba-tiba mereka berubah, itu otoritas. Ada orang mengkonselingi bertahun-tahun nggak jadi apa-apa, nggak punya otoritas. Karena dia sendiri tidak tunduk di dalam rumah itu. Ada sakit hati, pahit, nggak punya taat sama firman. Amin. Pengen jadi konselor yang efektif, tunduk pada suamimu, pada sayang pada istrimu, tunduk pada firman Tuhan, tunduk taat. Taat, ketaatanmu kepada firman Tuhan membuat engkau punya otoritas. Kamu punya di kantornya, pemimpinmu mengatakan targetmu sekian. Wah, jumlahnya, angkanya gede banget. Kalau engkau orang yang taat, ada bagian Tuhan nanti yang akan menolongmu untuk menutup target. Karena engkau punya otoritas. Caranya bagaimana? Malaikat, bantu. Aku dikasih target begini-begini. Dalam nama Yesus aku terhubung dengan orang yang tepat. Open heaven terjadi. Itu jadi omongannya. Karena dia taat. Ketaatan membuat engkau punya otoritas. Otoritas digunakan supaya omonganmu manjur, didengar. Ayub kehilangan otoritas atas anak-anaknya. Istrinya kehilangan otoritas atas anak-anaknya. Ya, mengutuki akhirnya dan plus hilang semuanya. Tapi ketika Ayub menyadari kesalahannya, di pasal 42 ada yang namanya pertobatannya atas Ayub. Dia menyadari kesalahannya, dipulihkan. Semuanya pulih. Hari ini, mari menjadi orang-orang yang taat. Sebetulnya gampang kok. Hidup itu. Ya. Cuma dua yang bikin masalah. Satu, iblis. Kedua, ketidaktaatan. Iblis sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib toh? Iblis, dosa, maut sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Tinggal engkau berpihak di Tuhan. Berpihak di Tuhan itu taat. Ketika itu sudah kau kerjakan hidupmu di bumi seperti di surga. Dan ini di masa-masa sulit ini, di masa kegelapan ini muncul. Di tengah-tengah kegelapan saudara muncul. Menjadi solusi bagi banyak orang. Karena saudara sudah selesai dengan dirimu sendiri. Sudah mati, bangkit bersama Yesus duduk di sebelah kanan. Menjadi pengaruh pastor domain. Bu, apakah saya ini harus menaruh pekerjaan saya dan saya pelayanan supaya saya duduk di sebelah kanan Bapak, supaya saya menjadi domba, bukan kambing? Tidak seperti itu. Kalau semua orang itu full pelayanan, meninggalkan pekerjaan, marketplace dipegang siapa? Orang fasik. Saudara yang sudah dimunculkan menjadi orang benar, saudara tetap menjadi orang bisnismen, jadi dokter, jadi apapun profesimu. Tapi saudara itu hamba Tuhan, hamba Allah, hamba kebenaran. Tapi profesinya dokter, profesinya insinyur, profesinya arsitek gitu ya. Tapi hamba Tuhan, bukan hamba setan. Saudara sudah menjadi pastor domain, orang yang mempengaruhi sekeliling. Amin. Kenapa? Jadi nggak usah pusing, oh aku harus ikut Bu Ana pelayanan ke sana. Wow, nggak usah ya saudara, tetap aja jadi catering ya catering, tapi kok catering itu saudara hamba Tuhan kok hamba. Di tempat catering kamu bisa ketemu dengan pelanggan-pelangganmu, saudara kasih tahu, oh aku sudah berbeban berat, oh sini tak kasih tahu. Yuk pastor domain. Menjadi pengaruh di dalam
lingkupmu. Itu sudah melayani Tuhan. Itu sudah menjadi domba yang peduli. Ketika ada yang lapar, kok memberi makan. Ketika ada yang telanjang, kok memberi pakaian. Sudah menjadi domba. Meskipun bekerja di ladang masing-masing. Saudara diberkati hari ini? Iya. Amin, Bu. Saudara tertegur hari ini? Berkati Tuhan. Berkati Bana. Berkati Bana. Terima kasih atas firman-firmannya. Menguatkan Bana. Apakah ada kebingungan? Tidak, Bu. Tidak. Jelas. Cukup jelas? Iya, jelas. Jadi saudara tinggal memilih mau ke kanan atau ke kiri toh? Kanan. Kanan. Memutuskan menjadi lalang atau gandum? Gandum. Menjadi domba atau kambing? Domba. 5 wanita bijaksana atau bodoh? Bijaksana. Lakukan firman. Amin. Amin. Tuhan itu mencintai kita semua yang ada di KKS ini. Yes. Sayang banget sama kita ini. Amin. Cintanya itu Amin. luar biasa. Enggak ada kebencian dengan kita. Tuhan itu enggak yang seperti pikiranmu, aduh nanti aku dihukum. Enggak, Tuhan itu sayang seperti Bapak sayang pada anak. Tinggal saudara hari ini memilih. Ya. Tinggal memilih untuk menjadi orang yang belajar, jangan jadi rumit. Orang pikirin itu jangan rumit. Yes. Ya. Jadi Ya, pertanyaannya, kalau masih makan aja susah, berarti artinya apa? Belum terhubung. Belum terhubung dengan sumber. Kenapa belum terhubung dengan sumber? Belum meninggalkan manusia lama. Belum meninggalkan manusia lama. Di dalam daging. Meninggalkan manusia lama itu gampang atau susah? Udah. gampang. Gampang, tinggal lompat setting. Aku memutuskan untuk meninggalkan manusia lama. Kenapa gampang? Di dalam dirimu ada penolong nggak? Yes. Siapa penolongnya? Yesus. Roh Kudus. Ada lagi penolongnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Ada lagi Bapa di surga, surga terbuka atasmu, kepadamu lah aku berkenan. Gitu? Amin. Amin. Siapa yang berkenan? Yang dewasa, yang nggak baperan, nggak cepet ngamuan, dewasa. Yesus dibaptis dewasa atau masih bayi? Dewasa. Surga terbuka berarti pada waktu Yesus Dibaptis. dewasa, sudah dibaptis. Berarti kalian kalau ingin surga itu terbuka, engkau harus dewasa. Jangan cepat-cepat ngambek. Yes. Ya, jangan sebentar-sebentar ngambek, tersinggung. Ibu kasih makan orang susah, tapi bukan orang malas kan? Ibu kasih makan orang susah, tapi bukan. Maksudnya gimana ya? Ibu, kadang-kadang kita kan emang bantu orang juga orang yang benar-benar susah kan, bukannya orang jangan membantu orang malas. Ya, orang malas bekerja, orang tidak bisa makan berarti karena dia malas toh, ya kan? Tidak bekerja toh. Orang seperti itu nggak usah ditolong. ya maksudnya kalau kita menolong orang juga benar-benar harus berhikmat dulu kan, Bu, benar nggak sih? Iya, betul. Betul. Yang benar-benar dia udah kerja keras. Coba lihat itu. Orang-orang tua ada yang dorong es, ya masih pakai gerobak. Itu dia bekerja loh. Yes. Ya kan? Enggak yang ngerokok-ngerokok, duduk-duduk, minum kopi, terus enggak ngapa-ngapain, tapi minta makan. Aduh. Iya, enggak usah yang seperti itu.
Oh Bu, sekarang itu susah untuk dapat kerjaan. Berarti belum terhubung. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan. Gitu loh. Ya. Firman-Nya di mana? Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Yeremia 17, Yohanes 15 ayat 7, Ulangan 8 ayat 1 sampai 14, Mazmur 23, Bu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun susah, tapi asal bersama Tuhan. Ya, susahnya karena apa? Ya mungkin ada konflik, ada bagian-bagian dari hidup kita yang tidak akurat. Tapi Tuhan itu tetap tolong kok. Naik. Ya. Jadi, mari menjadi jemaat yang dewasa. Bukan sebentar-sebentar minta didoakan, terus minta mujizat. Nggak ada sekarang kayak gitu. Minta turapin minyak bakar sampai basah-basah. Kelakuanmu nggak berubah, ya berdoain. Kami mawon sama saja. Ya. Betul nggak? Surah Tuhan yang paling terkenal, Benihin katakanlah, sampai tumbang-tumbang. Kelakuanmu nggak berubah. Sami mawon. Habisin waktu. Harus ada perubahan cara berpikir, perubahan kehidupan. Yang tadinya tidak berbuah jadi berbuah. Amin. Amin. Yang tadinya susah untuk, Bu, saya tuh nggak berani loh memberitakan firman, nggak punya otoritas. Kenapa, Bu? Saya nggak punya otoritas. Saudara nggak tunduk sama firman. Masih ada konflik yang kau lakukan, sehingga nggak punya keberanian untuk memberitakan firman. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Saya ngalami. Dulu waktu saya nggak paham firman, ya gimana saya nggak paham firman, gimana saya menjelaskan firman, toh? Betul nggak? Ya, ya betul. Saya nggak pernah baca firman, gimana saya mau nginjil? Tapi waktu engkau baca firman, terus lakukan, baca firman, lakukan, ada sesuatu yang mengalir di dalam dirimu, itu aliran air kehidupan yang bisa kamu sampaikan kepada orang, sehingga orang yang pingsan itu jadi hidup karena aliran hidup yang kau alirkan tadi. Ya kan? Gitu. Pesan Tuhan itu sangat kuat. Saudara harus menjadi mempelai yang dewasa, yang memuridkan, mengajari. Di KKS ini sudah diajari berkali-kali. Bapak Ibu yang pengen ngajar di penjara, ngomong sama saya. Bu, aku sudah mulai berani mengajar di penjara. Ngomong sama saya. Kenapa? Saudara kalau sudah mulai ngajar, firman tambah ngelotok, tambah ini penuh firman tuh kayak nyala api, bersinar. Jangan habiskan nonton drakor. Stop. Karena itu racun yang akan membuat engkau kehilangan waktu sama Tuhan. Habiskan waktumu untuk menggali firman. Bu, saya nggak paham. Nanya, nggak paham. Bu, ajari. Tak ajari. Kurang apa coba? Ya? Ya. Yang mau nambahin? Atau mau bersaksi? Atau mau kesaksian? Nah, ya, jangan menjadi jemaat yang pasif. Kalau suami istri berantem terus, berkatnya ada enggak? Tidak Nggak. ada. Hah? Tidak Nggak ada. ada. Tidak ada. Tidak Ayatnya di mana? Ayat itu. Hah? Ayatnya di Di mana ya? Mazmur 133.
Mazmur 3. Ya, Mazmur 133. Di dalam keluarga yang rukun, Tuhan memerintahkan berkat datang. Ya kan? Ya. Berkat itu hanya diberikan kepada yang sudah dewasa. Apa cirinya dewasa itu ada janggut. Dari jubah janggut turun. Ya, orang yang janggutan kan berarti sudah dewasa. Saudara masih kekanak-kanakan nggak ada berkat. Cepat marah, itu kanak-kanakan. Coba dibaca di Mazmur 133 itu kan ada kata-kata janggut. Janggut itu anak kecil ada janggutnya nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti dewasa toh? Cara kedewasaan. Mazmur 133. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang kejubahnya Jadi, turun. iya, ada di atas. Saudara harus menghormati otoritas di atasnya. Jangan suka memberontak. Suamimu walaupun suamimu jahat, saudara nggak boleh cerewet mengotbai suamimu. Diam, tutup mulutmu. Betul. Tanpa perkataan kamu akan memenangkan suamimu. Nggak usah dibahas. Diam. Ya, tapi jangan diamnya pahit. Pahit kamu tidak terhubung dengan Tuhan. Gitu? Ya. Sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Terus rukun, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Janggut itu bicara tentang laki-laki dewasa, sudah ada janggutnya. Meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang dewasa, yang kanak-kanak nggak bakal dipercayakan berkat, karena itu berkat bisa membunuh dia kalau dia masih kanak-kanak. Nah, masuk KPK, masuk penjara, kita kunjungi, kasih makan. Ayat 3. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk Tuhan memerintahkan berkat pada orang yang rukun. Saya hari ini menasihati sekali lagi keluarga-keluarga ayu rukun, karena dari situlah otoritas berasal. Amin. Suami istri saling mengasihi, rukun, dari situlah berkat turun. Jangan ada yang selingkuh. Selingkuh membuat engkau miskin, hancur, berantakan. Oke? Cukup jelas? Cukup. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Bisa praktek? Bisa. Jadi penglihatan itu kita batalkan ya. Penglihatan yang mana, Bu? Tadi kan saya di awal ngomong. Penglihatan. Ya kan? Kita ini dibawa kepada satu ruangan besar. Tapi ketika saya membimbing kalian masuk dalam ruangan besar. Tapi ketika saya keluar lagi ada urusan. Tiba-tiba jemaat berubah, ada yang bajunya compang-camping, gembel, ada yang mukanya jadi kayak setan, berarti masih kepahitan, gitu. Masih jorok pono cabul, masih duniawi, masih hidup dalam daging, hawa nafsu, sombong, congkak, iri. Waduh, saya nggak mau keluarga kerajaan surga. Namamu tuh sudah keren, keluarga surga. Surga. Bersih. Hari ini, kalau engkau mertua, engkau punya konflik dengan menantumu, beresi. Ayo peluk-pelukan, minta ampun, minta maaf. Hari ini, kalau engkau sebagai menantu masih konflik dengan mertuamu, beresi. Karena itu membuat jubahmu compang-camping. Kalau kita sebagai orang tua bersikap tidak adil kepada anak-anak, melukai hati anak-anak. Anak-anaknya dipanggil semuanya. Kalau 7 anakmu, 7-nya dipanggil. Ngomong, mama minta maaf ya. Kalau selama ini mungkin mama itu tidak adil sama kalian. Kalian ada yang sakit hati. Mama minta maaf. Peluk satu-satu. Ya. Terus, jangan ada konflik. Ayo saling berberes sama suami istri semua, anak.
Dimulai dari keluarga dulu. Amen. Pemulihan terjadi di keluarga dulu, baru nanti akan berkat itu turun. Kita berkat itu turun, otoritas ada. Otoritas ada, saudara muncul sebagai terang di tengah kegelapan. Haleluya, keren. Namanya sudah keluarga kerajaan surga. Amin. Wajahnya jadi bingung lagi. Hidup bersama Yesus itu simpel. Mari ambil keputusan. Saya mau berdoa buat kalian yang masih terikat dengan sakit hati, dengan pornografi, dengan keterikatan dengan drakor, dengan kesombongan. Ya, buka kamera. Kemalasan. Tuhan berbicara tentang kemalasan itu, makanan kemalasan tidak aku makan itu. Amsal 31. Ayat 10 sampai 31. Enggak ada orang malas dalam kerajaan surga. Yesus yang kau sembah sampai hari ini masih terus bekerja, enggak ada yang malas. Enggak ada yang malas. Saudara yang masih terikat dengan game, gadget, terikat dengan pornografi, onani, masturbasi, terikat dengan sakit hati, terikat pikiranmu tuh sukanya menggerambiang kemana-mana. Ya, pikirannya tuh nggak bisa didisiplinkan. Saudara masih suka cemas, takut, bingung. Buka kamera. Akan berdoa hari. Karena Yesus begitu mengasihimu. Tadi malam Tuhan berkata, aku mengasihi kalian semuanya. Aku akan memulihkan kalian semuanya. Ketika kalian keluarga demi keluarga pulih, sangat mudah aku memulihkan Indonesia. Hari ini, keluarga demi keluarga, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bawa seluruh keluarga kerajaan surga, anak-anakmu yang ikut Zoom malam hari ini, dan juga nanti yang mengikuti rekamannya, yang mengikuti di YouTube, siapapun mereka, hari ini Tuhan, pulihkan keadaan kami. Kami bertobat sungguh-sungguh dari setiap pelanggaran akan firman-Mu, setiap kedagingan kami, keterikatan kami dengan hal duniawi. Tuhan, pemberontakan kami terhadap firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bertobat sungguh-sungguh. Kami lepaskan jubah-jubah manusia lama kami di dalam nama Yesus. Kami yang masih terikat dengan gadget, terikat dengan TikTok, Tuhan, kami habiskan waktu sia-sia. Hari ini ikatan dengan dunia lepas putus dalam nama Yesus. Yang mencengkeram di kepalamu lepas dalam nama Yesus. Kepala, tangan di atas kepala ada tangan-tangan iblis itu yang mencengkeram sehingga kamu tidak bisa lepas dari gadget, dari game, dari apapun, sosmed ya. Engkau menghabiskan waktu dan itu tidak ada artinya. Kamu jadi kehilangan waktu, keintiman dengan Tuhan, malas baca Alkitab. Oh, lepas semua dalam nama Yesus. Lepas semua yang membuat engkau takut, khawatir, cemas, ketakutan, kekhawatiran tentang keuangan, tentang hari-hari ke depan. Saudara mesti ketakutan, cemas. Aku cabut, aku hardik itu. Benih-benih ilalang ini kami cabut dalam nama Yesus. Bakar dengan api Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis yang mencoba membuat engkau mengintimidasi dengan mengingatkan kembali masa lalumu. Dengar. Engkau hanya mendengarkan apa kata Tuhan. Jangan dengarkan intimidasi iblis. Fokus pada apa kata Tuhan. Hari ini aku berkata, tutup mulutmu iblis. Jangan mendakwa anak-anak Tuhan yang ikut Zoom malam hari ini. Selesai. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi kami semuanya. Kemurnian hati. Api-Mu Tuhan membersihkan kami semuanya. Air dari surga mentahirkan kami. Kami ditahirkan hari ini. Kami dibersihkan Tuhan.
di setiap keterikatan. Juga yuk berdoa. Di atas kami Tuhan yang punya dosa dari nenek moyang itu dan itu mengalir di dalam darah kami. Hari ini dibersihkan dalam nama Yesus. Tidak ada nenek moyang yang mengikuti kami. Tidak ada nenek moyang, roh-roh nenek moyang yang mengikuti kami. Lepas semuanya di dalam nama Yesus. Kalian yang pernah menggugurkan, kau diikuti oleh ya itu. Lepas di dalam nama Yesus. Hari ini dosamu diampuni. Minta ampun. Bertobat sungguh-sungguh. Engkau yang seks bebas terus. Bertobat di dalam nama Yesus. Sebab tidak ada pezina yang masuk surga. Bertobat. Lepas ikatan dengan seks. Dengan perzinahan dalam nama Yesus. Suci, kudus, tahir dalam nama Yesus. Suci, kudus, tahir pikiranmu. Hanya untuk Tuhan saja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang mulutmu suka dolak-dalik. Ke sana ngomongin sini, ke sini ngomongin sini. Saudara bikin orang itu pusing kepala. Suka mengacau, perselisihan, menimbulkan perselisihan. Taruh mulutmu, taruh tanganmu di mulut. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan mulut, lidah, dan bibir kami. Sehingga setiap perkataan kami berasal dari hatimu saja. Malaikat yang membawa bara api yang masih menyala dari mezbah Tuhan. Oh, membakar, menguduskan mulut, lidah, dan bibir kami. Lidah kami bukan dipakai sebagai alat penyulut dari neraka. Tapi dengan perkataan kami memberi semangat kepada yang letih lesu. Memberi nasihat kepada mereka yang membutuhkan nasihat di dalam nama Yesus. Kami benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Dikembalikan otoritas kami. Kejadian 1, 26, 28 terjadi kembali atas kami, bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Kami sudah mengalami metamorfose, perubahan cara berpikir. Manusia lama kami hilang, diubah menjadi manusia baru. Hidup kami yang lama sudah hilang, kami sudah mati, dan kami muncul seperti Kristus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi, dalam nama Yesus. Semua terhubung dengan Tuhan mulai hari ini. Aku berkata, kalian semuanya, aku nubuatkan di dalam nama Yesus semua terhubung dengan Tuhan. Ekonomimu mulai pulih, keluargamu mulai pulih, semua aspek di dalam hidupmu mulai hidup, engkau mulai berapi-api kembali dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Fokusmu hanya kepada Tuhan saja mulai hari ini. Tidak ada kemalasan, tidak ada kesombongan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi, Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan. Amin. Berikan di dalam nama Yesus dan muncul sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Utuslah kami Tuhan, ini kami, utuslah kami menjadi terang bagi banyak orang. Berikan kami kuasa otoritas, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu, berikan kami tanda-tanda mujizat-mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Engkau pakai kami Tuhan, hidup kami seperti Yesus hidup di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, selesai. God bless. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Selamat malam. Teruskan untuk pulih. Ya. Terima kasih Bu Ana. Selamat malam. Jangan lupa besok pagi tetap ditunggu Tuhan Yesus ya. Ya. Besok pagi ditunggu Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Ana, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana, Tuhan Yesus memberkati. Berkati semuanya. Besok malam pagi, kedua pagi. Dan nanti rasakan ada sebuah perbedaan dalam kehidupan. Amin. Amin. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir resesi ekonomi. Kamu hidup di dalam dunianya Tuhan, nggak ada resesi ekonomi. Tuhan akan suamimu, pekerjaanmu, istrimu, anak-anakmu dipelihara semuanya. Amin. Yes. Amin.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudus-Nya, lindungiku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus